mengamalkan Al-Quran secara jadi pribadi, keluarga, dan tentu pelan-pelan secara masyarakat. Ya, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, mengalir di mulut kita, mengalir di pemahaman kita, mengalir di perilaku kita, dan mengalir di institusi kita. Imam Ibnu Katsir, jemaah dimuliakan Allah, di dalam memaknai la yamassuhu illal mutahharun dalam Al-Latifah As-Sabi'ah, zahirul kalami an-nafi wa ma'nahu an-nahi. Kaqoulihi ta'ala, az-zani la yankih illa zaniya yuradu minhu an-nahi. Wa kaqoulihi ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir, la yamassuhu illa al-mutahharun, qala ba'duhum ay minal janabati wal hadasi. Jadi sebagian mengatakan dari bersih dari junub dan dari hadas. Ya, qalu wa lafdhu al-ayati khabar wa ma'nahu at-talab. Ayat ini sifatnya tapi maknanya adalah perintah. Maka kemudian para ahli fikih ya dan umumnya di dalam mazhab Syafi'i, kalau mau menyentuh Al-Quran maka wajib sesuci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Jamaah dimuliakan Allah, dan dari junub. Tapi Imam Ibnu Katsir luar biasa, beliau mengatakan qala ba'duhum, mengatakan sebagian bahwa harus suci dari janabah dan hadas. Berarti ada sebagian yang lain ternyata jadi adalah semua orang mukmin itu sudah suci. Ya, itulah ilmu namanya. Makanya tadi dari santri nasional supaya berilmu. Dari mana ini Imam Ibnu Katsir? Karena ada hadis sahih Muslim ya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafira bil Qur'an ila ardil adu. Rasulullah itu melarang jadi nggawa Quran ke tanah musuh, ranah musuh. Karena musuhnya itu kafir. Gitu jamaah. Takut nanti kececer di situ, dan orang kafir bukan ahli Quran, barang mulia nanti diempreh no, malah diinjek-injek, jamaah dimuliakan Allah. Ya, dibuang-buang dan menjadi sampah. Larangan inilah kemudian berarti, mohon maaf, jadi Al-Quran itu mulia meskipun berbentuk tulisan, berbentuk kertas, maka kudu dimuliakan. Begitu yang umumnya. Kemudian makhafata an yanaluhul adu wahtajju bima rawahu Malik fil Muwatta, dan begitu juga mereka pada jadi berdalil dengan apa yang ada dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik lah, mengisyaratkan jadi satu saja, yaitu bahwa jadi ada keharusan sebagian orang untuk jadi bersuci jadi di dalam menyentuh dan membaca Al-Quran Al-Karim, meskipun beliau tetap menyebutkan yang lainnya ikhtilafal mufassirun. Jadi pada berbeda pendapat orang-orang yang ahli tafsir juga disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Hukmu masjid mushafil karim, bahwa hukumnya menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim kitabullah Al-Muqaddas yajibu ta'zimu wa tahrimuhu wa min ta'zimi ijlali an la yamassu illa al-mutahharun. Beliau menukil juga, jadi man ajazahu min al-fuqaha fa innama ajazahu lid-darurah at-ta'allum wa ta'lim. Jadi orang yang membolehkan dari para ahli fikih untuk menyentuh Al-Quran tanpa sesuci itu karena darurat, kata beliau. Darurat dalam mengajar atau belajar. Fal muhdath, muhdath orang yang punya hadas, wal junub orang yang junub, wal haid orang haid, wal nufasa orang yang nufas. Teks kullu haula yahrum alaihim masul mushafi, semuanya tidak boleh menyentuh mushaf karena tidak bersuci. Beliau juga
menukil Imam Ibnu Taimiyah, istadalla Ibnu Taimiyah ala al-hukm